Amerika Serikat baru saja bikin pengumuman yang bikin banyak negara langsung buka kalkulator. Indonesia kena, Malaysia kena, Kanada kena, Eropa juga kena. Tapi tunggu dulu, ini bukan tarif karena defisit dagang, bukan tarif karena perang dagang, bukan juga nih tarif karena Donald Trump bangun tidur lalu marah-marah di media sosial. Tarif tambahan 10% ini berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih sensitif. Namanya praktek kerja paksa. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Karena ketika Indonesia masuk daftar tarif tambahan 10%, pemerintah Indonesia bilang, oke, kita pelajari dulu. Sementara di Malaysia nih, ya, begitu mendengar kata forced labor, sebagian orang mungkin langsung refleks, menoleh ke belakang sambil bertanya, jangan-jangan kita lagi nih. Hari ini kita akan membahasnya nih. Apa itu kerja paksa menurut standar internasional? Kenapa Amerika Serikat mengumumkan tarif baru Juni 2026? Apa arti tarif tambahan 10%? Kenapa Indonesia dan Malaysia sama-sama masuk? Dan kenapa Indonesia justru dianggap lebih beruntung dibandingkan Malaysia dalam isu ini? Ketika mendengar istilah kerja paksa, banyak orang membayangkan film zaman kolonial. Tangan dirantai, dijaga tentara, dipukul kalau berhenti bekerja. Padahal definisi modern jauh lebih luas. Menurut standar internasional, kerja paksa tidak harus ada cambuk, tidak harus ada rantai, tidak harus ada penjara. Kalau seorang pekerja tidak bebas meninggalkan pekerjaan karena ancaman atau tekanan tertentu, itu bisa masuk indikator kerja paksa. Contohnya, paspor disita oleh perusahaan supaya nggak bisa kerja atau keluar dari perusahaan. Gaji ditahan berbulan-bulan supaya tidak keluar dari perusahaan. Pekerja ini dipaksa membayar hutang perekrutan yang sangat besar. Ini menggunakan biro jasa pekerja ya. Nah, kemudian adanya ancaman deportasi, ancaman kehilangan izin tinggal. Juni 2026, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR mengumumkan usulan tarif tambahan terhadap barang impor dari sekitar 60 negara. Alasannya apa ya? Nah, hasil investigasi terkait isu ketenagakerjaan dan pencegahan masuknya barang yang diduga diproduksi dengan praktek kerja paksa. Nah, ini penting sekali nih. Tarif ini bukan berarti semua produk Indonesia atau Malaysia otomatis dianggap menggunakan kerja paksa. Enggak seperti itu. Amerika Serikat ini sedang membuat mekanisme tekanan perdagangan. Logikanya sederhana aja. Kalau suatu negara dianggap serius mencegah barang hasil kerja paksa masuk rantai pasokannya, tarif tambahannya lebih rendah. Kalau dianggap kurang serius, tarif tambahannya ini akan lebih tinggi. Nah, contohnya ini Indonesia masuk ke dalam tarif yang lebih rendah yaitu 10% tarif tambahan. Sementara negara-negara yang terindikasi dengan cara yang tidak benar terhadap kerja paksa tadi itu dikenakan 12,5%. Jadi ini bukan sekedar ekonomi, ini juga sinyal politik dan reputasi. Nah, masalahnya nih banyak orang salah paham di bagian ini. Indonesia kena tarif tambahan 10%, langsung panik, langsung kaget, dan seterusnya. Yang kemarin gimana nih tarifnya gitu kan? Nah, mereka ini mengira tarif baru ini berarti semua barang Indonesia sekarang ini kena tarif 10% semua. Bukan gitu cara kerjanya. Ini tarif tambahan, ingat ya, kata kuncinya tambahan. Misalnya nih, sebuah produk sebelumnya kena tarif 0%, maka tarifnya menjadi 10%. Kalau sebelumnya 5%, maka menjadi 15%. Kalau sebelumnya 10%, maka menjadi 20%. Bayangkan nih, ada eksportir menjual barang ke Amerika seharga $100. Kalau tarif tambahannya 10%, maka biaya masuknya naik menjadi setara dengan $110 sebelum faktor lain dihitung. Nah, dalam perdagangan internasional, selisih beberapa persen saja ini bisa menentukan apakah pembeli memilih produk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Meksiko, atau negara lain. Makanya, tarif 10% ini bukan angka yang kecil. Kalau Indonesia ini dianggap cukup baik, kenapa tetap kena tarif tambahan 10%? Ya, karena Indonesia ini masuk kelompok tarif terendah. Perhatikan,
Tarif terendah itu artinya Indonesia ini justru dinilai sudah memiliki kerangka kebijakan dan komitmen untuk mencegah masuknya barang yang terkait kerja paksa tadi. Makanya Indonesia ditempatkan satu kelompok dengan Kanada dan Uni Eropa. Ini seperti guru berkata, kamu tetap ikut ujian tambahan, tapi nilaimu masih lebih bagus daripada sebagian peserta lain. Nah, jadi posisi Indonesia ini bukan posisi yang terburuk. Justru Indonesia dianggap berada dalam kelompok yang relatif lebih dipercaya dibandingkan dengan negara-negara yang mendapat kategori lebih berat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif nih. Malaysia juga ini masuk kelompok tarif tambahan 10%. Tetapi ada perbedaan yang besar. Indonesia relatif jarang menjadi headline internasional terkait kerja paksa. Sementara Malaysia ceritanya jauh lebih panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan Malaysia pernah menghadapi berbagai tindakan dari otoritas Amerika Serikat, terutama sektor sarung tangan karet, perkebunan sawit, dan industri yang banyak menggunakan pekerja migran. Beberapa perusahaan Malaysia ini pernah dikenai pembatasan impor ke Amerika Serikat karena dugaan praktek yang berkaitan dengan indikator kerja paksa. Nah, mulai dari biaya perekrutan yang tinggi, penahanan paspor, hingga kondisi pekerja migran yang menjadi sorotan. Nah, ironisnya di sini nih, Malaysia ini sering membanggakan diri sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, negara maju ASEAN. Tetapi, ketika isu ketenagakerjaan diperiksa lebih dalam, beberapa perusahaan justru berkali-kali masuk radar regulator Amerika Serikat. Ya, ini ibarat siswa yang selalu bilang dirinya ranking 1. Tapi setiap kali guru memeriksa tugas, namanya selalu muncul di daftar yang perlu diklarifikasi. Tentu tidak semua perusahaan Malaysia seperti itu, dan tentu tidak adil ya mengeneralisasi seluruh negara. Tetapi faktanya nih, Malaysia memang lebih sering mendapat sorotan internasional dibandingkan Indonesia dalam isu ini. Karena itu, ketika Indonesia dan Malaysia sama-sama mendapatkan tambahan tarif 10%, reaksinya jelas berbeda. Indonesia melihatnya sebagai tantangan perdagangan. Malaysia melihatnya sekaligus sebagai pengingat atas masalah lama yang belum sepenuhnya hilang. Indonesia dan Malaysia ini sama-sama kena tarif tambahan, tetapi narasinya berbeda jauh. Indonesia, kita pelajari dampaknya, ini kata Menko dan Menteri Perdagangan. Sementara Malaysia, kita harus menjelaskan lagi kenapa isu ini terus muncul. Nah, Indonesia ini sedang berusaha membuktikan bahwa sistemnya cukup baik. Malaysia ini sedang berusaha membuktikan bahwa masalah yang dulu sering diberitakan tidak lagi terjadi. Dan dalam dunia perdagangan global, reputasi itu mahal, sangat mahal. Karena sekali dicap punya masalah kerja paksa, dampaknya bukan cuma tarif. Investor ikut melihat, pembeli ikut melihat, perusahaan multinasional ikut melihat juga. Citra negara ikut dipertaruhkan. Tarif tambahan 10% Amerika Serikat itu bukan tuduhan bahwa seluruh produk Indonesia atau Malaysia dibuat dengan cara kerja paksa. Tetapi ini adalah alat untuk tekanan perdagangan yang berkaitan dengan standar ketenagakerjaan internasional. Indonesia kena, Malaysia kena. Namun, Indonesia masih dianggap berada dalam kelompok negara yang memiliki komitmen dan kerangka kebijakan yang lebih baik. Sementara, Malaysia masih harus membawa beban reputasi ya dari berbagai kasus yang pernah menjadi sorotan dunia. Dan mungkin inilah ironi terbesar tahun 2026. Ketika dua negara ASEAN sama-sama mendapat tarif tambahan 10%, yang satu sibuk menghidung dampak ekonominya, yang satu lagi masih harus menjelaskan masa lalunya.